bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa Kekuatan Channel. Jumpa lagi bersama kami dalam doa dan renungan hari ini, Selasa 6 September 2022. Permenungan kita hari ini terinspirasi dari Injil Lukas bab 6 ayat 12 sampai 19 dengan tema permenungan panggilan menjadi rasul. Doa hari ini akan dibawakan oleh Suster Maria Dominik PNFA yang saat ini bertugas di Komunitas Magnificat Yogyakarta. Renungan dipersiapkan dan akan dibawakan oleh Suster Maria Witberta PRL yang saat ini bertugas di Malang, Jawa Timur. Mari kita mengawali doa dan permenungan kita dengan mengundang kehadiran Roh Kudus. Putuslah rohmu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Allahku, namamu hendak kupuji. Engkau amat agung, berdang dan sinar kebesaran. Utuslah rohmu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Ya Tuhan, berselubungkan cahaya bagai jubah raja, langit kau pasang bagai kemah. Utuslah rohmu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Firman-Mu disampaikan oleh angin, api yang berkobar, tunduk padamu bagai hamba. Utuslah rohmu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Utuslah rohmu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu atas rahmat panggilan yang Kau anugerahkan kepada kami masing-masing. Bantulah kami dengan rahmat-Mu, agar kami mampu melaksanakan panggilan kami dengan penuh sukacita. Kiranya oleh rahmat-Mu kami semakin setia kepadamu, setia pada panggilan kami apapun bentuknya. Sekali lagi Tuhan, sertailah kami dalam melaksanakan tugas-tugas kami sebagai rasul-Mu di tengah dunia ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita siapkan hati kita mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul.
Simon yang juga diberinya nama Petrus, dan Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Zelot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia, karena ada kuasa yang keluar daripadanya, dan semua orang itu disembuhkannya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Panggilan menjadi rasul. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Penginjil Lukas hari ini menyajikan dua peristiwa. Yang pertama, pemilihan ke-12 rasul. Dan yang kedua, kerumunan besar orang yang ingin bertemu dengan Yesus. Pada kesempatan kali ini, kita diundang untuk merenungkan 12 orang yang dipilih untuk hidup bersama Yesus sebagai rasul. Apa yang dilakukan Yesus sebelum memilih orang-orang yang mau hidup bersamanya? Yang dilakukan oleh Yesus adalah dia berdoa. Yesus berdoa untuk mengetahui siapa yang harus dipilih dan kemudian menjadi 12 rasul. Perlu kita ketahui apa itu rasul. Rasul berarti diutus, misionaris. Mereka dipanggil untuk melakukan misi. Misi yang sama yang Yesus terima dari Bapa, yakni mewartakan kerajaan Allah ke seluruh dunia. Dalam Injil yang kita dengarkan tadi, secara gamblang menunjukkan kepada kita tentang pentingnya berdoa. Yesus sendiri telah menunjukkan hal itu kepada kita. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Doa dapat membantu kita membedakan apa yang terbaik yang harus kita lakukan. Doa memberi kita kesempatan untuk menempatkan keputusan penting dalam hidup kita ke dalam karakter kasih Allah dan cinta sesama. Menjadi pertanyaan untuk kita yaitu, apakah kita melakukan hal yang sama, yaitu berdoa ketika membuat pilihan penting dalam hidup kita? Sabda Tuhan hari ini mengajak kita untuk terus menaruh harapan kita kepada Allah, yakni melalui hidup doa kita. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Bagi para pemimpin gereja, semoga mereka mendoakan umat Allah dalam roh dan kebenaran, serta membaktikan kejujuran mereka dalam kata dan perbuatan terhadap orang lain. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi masyarakat kita, semoga masyarakat kita semakin tekun berdoa dengan rendah hati, bukan dengan maksud mencari popularitas dan pujian semata. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang berkecimpung dalam dunia pendidikan,
Semoga mereka selalu dibimbing oleh roh kebijaksanaan agar dapat melantunkan karya mereka demi kesejahteraan banyak orang. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita hening sejenak menyampaikan doa kita secara pribadi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita satukan segala doa dan harapan hati kita dengan doa yang diajarkan oleh Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo Santa pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih, terima kasih untuk kebersamaan kita dalam doa dan permenungan hari ini. Jumpa lagi bersama kami dalam doa dan permenungan hari selanjutnya. Kami hadir untuk menyapa setiap